Akbar. Astagfirullah. Saya ngerasa ada yang ngikutin. Aduh, gue kok tiba-tiba pusing ntar dulu ya. Iya, tiba-tiba nggak enak badanku. Ada perempuan yang lagi cekikikan dan satu lagi ada makhluk yang lidahnya menjulur. Dia kayak ngejek saya. Makin melakukan, kau akan semakin mempunyai kelebihan itu. Allah Akbar, astagfirullah. Jangan ikutin hasrat dalam kesendirian karena dia bermain melalui rasa. Wakul jahaku wajah akal batiknya. Terima kasih, saya udah ditolongin. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah spiritual atau pengalaman di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah hadir seorang produser MNC yaitu Mbak Iyang. Terima kasih Mbak Iyang sudah hadir di Mata Langit. Terima kasih. Mbak Iyang ini usianya 46 tahun. Beliau ini punya pengalaman di luar nalar yang ingin di-share untuk Sobat Mata Langit. Gimana Mbak awal mulanya? Atau sebelumnya pernah mengalami sakit atau bagaimana? Atau masih ada rasa-rasa yang emang masih mengganjal gitu? Boleh diceritain? Gini sih sebenarnya. Saya merasa sudah lama sih sebenarnya, mungkin lebih dari 10 dari zaman saya kuliah ya. Kalau kuliah anggaplah umur saya itu masih 20 kan. Sampai umur sekarang berarti kurang lebih 26 tahun saya ngerasa ada yang ngikutin. Sering merasa ada yang ngikutin saya, terus ngebisikin saya sesuatu gitu. Ngebisikinnya tentang apa misalnya? Receh sebenarnya, tapi selalu ada. Kadang dia tidak mengganggu, tapi kadang-kadang mengganggu. Jadi kayak misalnya kalau nggak, kadang nolongin tapi kadang ngeselin. Jadi kayak misalnya tiba-tiba kalau bangun tidur padahal saya kesiangan dan saya harus buru-buru ke kantor, terus tiba-tiba lagi naik motor, tiba-tiba berisik aja di kepala saya nih, belok kiri gitu, kayak belok kiri. Padahal ribuan kali saya naik motor, saya lebih suka di jalur situ, terus akhirnya belok kiri. Tapi ternyata setelah saya tahu misalnya dari sosmed, di situ tuh lagi ada kecelakaan. Itu kan nolongin ya di satu sisi. Tapi ada juga yang kadang-kadang ngeselin. Kalau saya lagi sholat, tiba-tiba dia berisik gitu. Jadi ganggu ya, nggak khusyuk. Gitu kayak gitu. Ada begitunya, ada yang kayak gitunya. Akhirnya saya ngulang. Terus kayak saya tahu kayak dia ngeberisikin saya tuh sampai akhirnya saya dalam tanda kutip kayak orang gila. Akhirnya saya ngoceh juga. Diem nggak lu? Gitu aja kayak gitu. Gue tahu lu lagi ngasih tahu gue, tapi gue nggak mau dengerin, gue mau sholat gitu. Macam-macam. Dan saya juga mengalami berkali-kali ada orang yang tiba-tiba out of nowhere ngasih tahu ke saya, kok di belakang lu ada orang dah. Gitu ya? Kayak ada yang ngikutin lu gitu. Terus kayak ada yang ngasih tahu, bilang aura saya gelap, abu-abu, macam-macam. Padahal saya ini orang tipikal orang yang bahasa saya tuh budek. Jadi kayak ya kita tahu sebagai umat muslim beragama, rukun iman kita harus mengimani ada yang gaib kan, beriman kepada yang gaib, bahwa saya sangat sadar bahwa ciptaan Allah itu sangat beragam, kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Tapi ya itu kadang-kadang saya berpikir apa sih yang ada di belakang gue, orang lain lihat tapi gue nggak ngelihat gitu. Dan yang ngomongin itu bukan 1, 2, 3 orang. Banyak. Kayak kalau 5 orang mah kayaknya ada ya. Kalau dari zaman kuliah sampai rentang waktu sekarang saya ini sudah 26 tahun kemudian, berkali-kali ketemu orang gitu yang ngasih tahu bahwa aduh gue kok tiba-tiba pusing tadi ya. Nah, ini aku cerita sedikit ya. Terakhir kemarin ketemu Mbak Iyang waktu aku syuting di MNC ditemani Panglima. Nah, Panglima pun menyampaikan hal yang sama kalau Mbak Iyang ada yang ngikutin. Nah, terus Mbak Iyang merasa
kok aku merasa kayak kesetrum ya deket Panglima, dia nggak mau deket-deket katanya. Emang kenapa? Aku nggak kenapa-napa gitu kata Panglima. Nggak mau, dia benar-benar menjauh gitu dari Panglima. Terus kata Panglima, mau nggak diungkap, kalau mau besok ke Matalangit. Nah, terus hari ini beliau alhamdulillah atas izin Allah sampai juga di sini gitu. Iya, salah satunya yang ngomong Panglima sendiri kemarin, padahal kita lagi ngobrol santai banget, malah saya juga sambil ngebrief kan, bilang ada 3 dan itu sama persis sama yang pernah diomongin salah satu imam masjid di tempat kantor saya kerja, masjid besar di MNC Kebonjeruk, pernah bilang hal yang sama. Ada yang 3, ada yang ngikutin, katanya keluar, aduh ya Allah, kok gue kayak digebukin ya rasa. Tadi dulu ya, nggak enak nih, nggak enak Istighfar, badan Mbak, istighfar. Iya, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba tiba-tiba nggak enak badanku. Iya, dia ngomong kayak gitu. Nah, sementara kan aku dengan mata kepala aku sendiri, aku nggak pernah ngelihat apapun. Jadi kayak, apa yang lo omongin itu, gue nggak tahu gitu. Jadi antara percaya nggak percaya ya? Tapi Mbak merasa terganggu nggak adanya dia? Tapi itu yang saya alami adalah saya merasa kadang-kadang suka ada yang ngebisikin saya, yang itu, tapi kadang dia nolongin, kadang dia ngeselin gitu. Berarti ada yang merasa terganggu ya? Iya, tapi Seketika. pada akhirnya kalau saya boleh memilih, mendingan nggak ada gitu, mendingan nggak usah gitu. Kadang-kadang ngeganggu. Selama ini saya denial, jadi kayak saya menolak gitu ya. Jadi pada saat Mbak menyangkal ya, menyangkal. Mbak ceritakan ini barusan, saya mendengar kayak ada perempuan yang lagi cekikikan gitu. Kayak ketawa panjang banget, yang saya rasa di batin saya. Mungkin salah satu makhluk yang nggak baik juga. Yang nggak baik. Oh jadi maksud Panglima di badan Mbak tuh memang benar ada yang ngikutin, tapi dua sisi, ada yang putih, ada yang hitam. Kalau yang ketawa-ketawa tuh kayak sejenis kunti sih. Berarti ada yang baik, ada yang nggak baik ya. Tapi ada juga kalau memang yang sering ngikut itu ya nenek-nenek. Nah nenek itu saya juga pernah dibilangin gitu. Tuh jaga bongkok, gitu, nenek-nenek gitu. Udah menyatu sekali sama beliau. Nah itu baik apa tidak baik? Nah, itu dia, makanya saya pengen tahu sebenarnya kalau emang ada orang beberapa orang yang ngasih tahu itu kan saya nggak tahu nih ya, saya nggak lihat. Jadi saya tuh penasaran ini siapa, datangnya dari mana, ngapain dia gitu, ngapain dia nempelnya ke saya dan kenapa saya gitu. Apa ada yang iseng ngirim atau dari leluhur atau dari mana? Nah ini gitu. Mbak yang ingin menelisik gitu. Iya, itu dia. Apakah? Tapi satu sekarang masih punya suami? Enggak. Jadi ini ada indikasi memang mau dibuat sendiri selamanya gitu. Jadi biar nggak bisa dapat jodoh lagi. Jadi jodohnya tuh kayak dibendung gitu supaya memang orang-orang yang dekat lama-lama jadi muak, jadi nggak suka. Kalau menurut saya seperti itu, secara pandangan batin saya gitu. Dan ada orang yang menyampaikan sebuah hal yang sama persis. Mbak anaknya 3. Jadi kayak digantung jodohnya. Nenek-nenek ini salah satu penyebab juga ini yang membuat energinya nggak bagus. Sama lagi. Dan satu lagi ada makhluk yang lidahnya menjulur. Dia kayak ngejek saya dari tadi pada saat Mbak cerita. Itu mungkin membuat efek Mbaknya tiba-tiba keliengan, mendadak. Jadi gitu dia kayak ngejek saya. Ini suasana udah mulai panas ini beliau, saya lihat hawanya udah nggak enak banget saya sumpah. Bergejolak udah di dalam badan jiwa saya udah nggak enak banget nih. Sementara beliau berusaha mengendalikan diri sekuat tenaga ini. Ada energi yang ingin menguasai dia. Kegelisahan ini sebenarnya yang membuat agar beliau itu gagal gitu dalam karirnya gitu. Karena kalau dilihatnya seperti orang yang kebingungan, orang yang nggak stabil gitu. Jadi orang kan pasti males gitu kan. Jadi niat tujuannya seperti itu. Ya beliau termasuk kuat sebenarnya kalau saya lihat masih bisa mengendalikan. Istighfar Mbak. Iya, ini saya kuat kan. Enggak ini nih asli tambah nggak enak badan saya nih. Pasti nggak nyaman kalau diikuti makhluk itu. Jadi positif ini arahnya. Ini sihir. Sihir yang mengikat saya lihat memang udah lama sekali gitu ya. Perkiraan ya di angka 8 lah. Ya. Oke, udah 8 tahun. Astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Mbak, ayo kita telisik Mbak. Ini makhluknya sudah Siapa kamu? Saya juga nggak enak. Udah nggak enak ya? Yuk, tenangkan diri. Siapa kamu? Tenangkan diri, kita bantu Mbak untuk Siapa kamu? mengungkap. Mbak harus tanya-tanya, ini makhluk yang mengganggu Mbak. Apa yang kau lakukan? Aku yang selalu memelukmu.
Kapan saja kamu memeluknya? Dan apa tujuanmu? Mbak merasa nggak ada yang memeluk apa gimana? Iya, kamu suka serius? ganggu saya datang malam-malam kan? Pas tidur? Bikin saya males mandi, males kerja. Ya nggak? Lebih baik kau berbaring saja. Oh ya Allah, Apa ya? lebih baik kau berbaring saja. Dia harus kerja, harus menafkahi anak-anaknya. Karena aku yang selalu menemani di tempat tidur itu. Tempat tidur yang bagaimana? Kamu bohong aja nih. Dia suka mager kalau lagi Kamu di kasur. berdusta. Suka- Kau jelaskan tempat sebentar. tidur yang bagaimana. Tadi kan Mbak Kami nggak cerita, percaya. kadang bangun siang ya, malas bangun ya. Nah, kamu ya yang mempengaruhi. Ya, makanya kadang-kadang saya bilang dia tuh nyebelin, kadang bantuin saya lewat sini nih bantuin gitu. Tapi kadang-kadang nyebelin gitu. Banyak nyebelinnya apa nolongnya? Belakangan sih banyak nyebelin. Gitu. Berarti Kayak udah nggak bikin saya mau mandi antar nggak usah kerja, nggak usah ini gitu. Malas ya, Gitu, bikin malas. Iya. Kalau dia jadi malas, keuntunganmu apa? Sholat jadi kayak entar aja gitu. Saya ngerjain tapi kayak lagi sholat tuh sering keganggu. Nggak khusyuk? Iya. Adalah milikku. Sudah berapa tahun kau mengikutinya? Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun. Maksudmu dari sejak beliau umur berapa? Kau pun menikmati mimpi-mimpi itu. Maaf, Mbak, mimpi apa yang memangnya? Laki-laki Mimpi lagi HS. Oh my God. Ini kayak gundurwo. Asalmu dari mana? Iya, kayak genderuwo ini. Biasanya kalau yang suka perempuan ini Besar. genderuwo berbulu. Iya, Mbak juga ngerasa. Mulai hari ini kau tidak boleh lagi bersama dia. Aku mau menelisik dulu ya. Kamu harus pergi jauh-jauh. Alasanmu ngikut dia apa? tak boleh kau mempunyai pendamping. Tuh kan, bener Mbak. Ayo Mbak boleh nanya loh Mbak. Ini kan yang jahat sama Mbak. Kenapa? Tuh. Kamu megangin apa? Saya mau, aduh, Apa? jangan jahat, jangan Perut. jahat. Perut, Mbak suka sakit perut? Selakangan itu. Sekarang iya, Di mana Mbak? Sakit perut. Maksudnya di rahim? udah. Apa di- Udah 2 minggu ini. Sakit bagian rahimnya. Iya. Kamu apain? Kram di bawah perut. Menikmatimu. Setan kamu. Nggak boleh. Iblis kamu. Jahat, Semakin pergi nggak? melakukan, Jahat, kau akan semakin mempunyai jahat. kelebihan-kelebihan itu. Maksudmu kelebihan apa? Apa Mbak kelebihan apa? Iya Mbak, bentar ya sabar. Jadi Kita telah dia- satu akar permasalahan. Dia merasa kayak tingkat kepekaan Mbak bisa lebih tinggi Oh, dengan adanya gara-gara dia gitu. didampingi makhluk ini. Bukan karena ada kamu cuma jadi parasit kamu. Nggak boleh. Kamu tobat aja, Jika ya. kita sering melakukan, maka kau akan semakin tajam. Insting batinnya. Nggak mau, tapi dia nggak mau. Berarti Mbak sering ketindihan tuh kelakuan dia nih Mbak. Aduh, kamu nih. Astagfirullahaladzim. Dia megangin itu. Mbak, dimasukin. Mbak istighfar, Mbak. Deh, Dia kayak megangin Tobat kelaminnya kamu. terus nggak tahu nih. Dia kayak dia nyerang. Ih, mukanya lagi nafsu banget nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Nggak mau, tolong. Iya Mbak, sabar ya, ya. jadi bersihkan. Kamu disuruh siapa? Ayo ngomong. Laki perempuan? Mbak maju lagi Mbak. Aku lebih menyukai jika kau melepaskan. Kurang ajar Mbak, disuruh lepas jilbab Mbak. Nggak mau gue. Tapi Mbak pernah ada bisikan gitu yang dah kan? Nggak mau. Tapi gue udah nggak mau, gue udah tahu. Hari ini Hari ini hari terakhir kamu. bisa tak olehku, tapi nanti kau akan merasakan sesaknya dada itu. Enggak. Udah enggak. Takut. Bentar Mbak, betul Mbak. Nggak, gue nggak takut. Dia Gua punya ngancem. Allah. Rasa sakit itu Nggak, lo harus pergi, lo harus mati. kembali. Rasa sakit. Mbak sakit yang itu kali yang dimaksud. Enggak, hari ini udah harus pergi dari badannya Mbak Iya, nggak boleh ikut. Bakar. Tak ada kebahagiaan
Gue nggak takut. Lu pergi deh. Udah ya. Udah berapa lama lu gangguin gue? Sekarang udah cukup. Gue cuma minta lu pergi. Kalau lu nggak mau pergi, gue akan melakukan cara apapun dan gue nggak takut. Gue punya Allah, gue punya teman-teman yang bisa bantuin gue. Lo akan mati. Tak semudah itu aku meninggalkan. Tapi maaf, sebelum ini udah pernah diobatin? Yang bilang banyak, tapi yang ngobatin ada nggak? Dulu pernah. Oh, Tapi terus? habis itu nggak tahu kenapa kok ada lagi. Oh, kan kamu udah pernah diusir. Kau mencoba membunuh kami dengan senjata yang sangat kecil. Itu tak dapat menghancurkan kami. Senjata yang sangat kecil. Bagaikan kau ingin membunuh seekor harimau dengan sebuah lidi. Wih, Berarti Iya, kamu dia- yang dulu, kamu belum pergi. dia ngece. Iya, ngeledek. Soalnya nggak ada apa-apanya gitu, Iya. dibanding kekuatan dia. Gitu. Kamu tuh akan hancur dengan kesombongan kamu sendiri. Aku mau tahu Tinggal dulu. tunggu waktu aja kamu. Dan waktunya hari ini. Pergi dari saya, apapun itu alasannya. Saya tidak perlu tahu apakah kamu datang dari tempat liar melihat saya, akhirnya kamu ngikutin saya. Nggak bisa, Mbak, ini atau ada kiriman yang positif ini. ngirim. Allah Akbar. Kamu ngaku deh siapa yang ngirim? Ayo, biar nggak ada fitnah, ayo. Apain tuh? Bertahun-tahun, kalau emang kamu udah ngikutin saya bertahun-tahun, udah. Ini kayak lagi apa ya? Ngorek sesuatu. Menggali, ngorek. Kamu lagi ngapain? Yang tertanam tetap akan tumbuh. Yang tertanam pun akan mati. Ritualnya dengan Nggak menanam bisa sesuatu. tumbuh. Rambut itu sudah ada. Berarti ritualnya pakai rambut Mbak. Terus diapain rambutnya? Pengen tahu aku. Rambutnya diapain? Dikasih jambe-jambe. Dipakein fotonya dia nggak? Atau namanya? Maka itu kehidupanmu selalu gagal. Bahkan kau pun hampir mencapai titik itu. Titik apa? Keputus asa. Pernah putus asa, hampir menyerah. Gimana? Sempat pengen bunuh diri. Ya Allah, Botakin rambut. serius? Pernah botakin rambut? Sabar. Pokoknya kita harus telisik akar permasalahannya, Mbak. Karena hidupmu sangat melelahkan. Enggak, itu mah bohong. Bisikan kamu aja, hasutan kamu. Nggak akan lelah kalau kita bersandar sama Allah. Udah ya, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Akhiri hidupmu, Mbak. Jangan mau, Mbak. Enggak akan. Enggak, sekarang udah enggak. Mau bisikin saya apa sekarang? Saya udah enggak nyerah. Anak-anak itu tak bisa menjadi penguat untukmu. Mbak, tiga-tiga anak ikut Mbak. Hanya menjadi sebuah beban dalam hidup. Hasut nih sifatnya. Kaki itu sudah waktunya untuk beristirahat. Kau tak boleh menjadi seorang laki-laki. Kau adalah wanita yang harus Bekerja mencari nafkah. Lah memang semua orang harus berjuang. Udahlah, kamu nggak usah menghasut gitu. Udah cukup, kamu nggak boleh ikut Mbak Iyang lagi. Kamu tobat aja masuk Nah. Islam ya. Tobat masuk Islam, hijab kabul sama saya aja kamu. Tangannya sini. Yuk kita Tobat, ucap 2 doakan kamu kalimat nanti. syahadat ya, biar jadi makhluk mulia kamu. Jangan nganiaya dia lagi. Biar kamu dapat pasangan sebangsamu. Salamannya ke Panglima, bukan ke Mbak Iyang. Biar Ngapain ke situ? saya ijab kabul kamu. Mau ijab kabul sama dia. Kamu gangguin saya sama siapa lagi? Ada yang suka kamu ajak-ajak nggak? Itu gengnya dia yang cewek itu, kuntilanak cekikikan, terus apa lagi? Ini ngapain tangannya begitu? Panglima mau ngajak salaman kamu masuk Islam, kenapa tangannya ke Mbak? Nggak mau. anakmu. Mbak, anaknya kenapa? Sering sakit-sakitan atau rewel atau apa? Cuman ada yang suka agak susah diatur aja, yang sulung Oh, emosional gitu. Akan menjadi sebuah duri dalam hati. jadi anak itu mau dibuat melawan Mbak gitu. Jadi apa kayak nguji kesabaran orang tua gitu. Saya seorang ibu. Setiap hari saya sholat, saya tidak pernah lupa mendoakan anak saya. Saya yakin itu akan menjadi perisai buat anak saya.
Kok gangguin saya? bisa mengganggu dan membuat bercak-bercak. Bercak Mbak, maaf Mbak, apa yang dimaksud flek atau apa? Karena dia menunjuk bagian kewanitaan. Iya. Saya udah umur segini, saya cuma mau hidup yang tenang, yang baik, nggak usah diganggu-ganggu. Dia Saya nggak- mau bekerja seperti biasa, beribadah seperti biasa, menemani anak-anak saya seperti biasa. Udah, nggak usah ganggu deh. Silakan kau cari aku di aliran darahnya. Allahu Akbar. Aliran darah Mbak sudah masuk aliran darahnya, membuat dia tuh seolah melawan sama Mbak. Oke, kita akan lanjut berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Yuk Mbak, kita ke sana. Assalamualaikum. Kok nggak mau jawab salam? Amel. Dia nyebut nama Amel siapa? Nama kecil. Oh, kok bisa tahu Ismi Amel? Serius sama Mbak Amel? Aku paling di rumah yang manggil Amel tuh cuma keluarga gue. Iya, berarti ini orang dekat. Ayo Mbak, ceritanya Mbak. Dari mana? Ini dari mana? Ini siapa? Ambo sayang Amel. Bahasa apa? Padang. Oh, Padang. Ambo. Sini Mbak. Depannya. Mungkin ini leluhur Mbak nih. Panggil Mbak. Yang dari lepas. Ya, saya bantu. Jadi ini dari bahasanya Mbak paham ya? Padang. Mbak asli Padang. Nenek ini siapa? Namanya siapa? Ayah bukan nenek. Oh, ganti lagi makhluknya. Udah ganti makhluknya. Dengan siapa ya? Ayah si merah. Si Merah dari Betawi. Oh, hubungannya dengan Mbak Iyang apa? Gue suka lihat lu duduk sendirian Di mana? di suatu taman. Di Jakarta. Mbak emang suka duduk di mana? Emang suka nyendiri. Ya, tapi di taman mana? Lu dulu belajar. Waktu kuliah, Hai? Di mana kampusnya? Oke. Ya emang itu kan banyak taman, banyak spot belukar. Ya, berarti di tempat dia kuliah di kampus. Oh, jadi Nyai Merah ini ketemu Mbak Iyang waktu beliau kuliah. Oh, ganti lagi nih. Banyak makhluknya. Gonta-ganti. Ini siapa lagi? Nenek-nenek yang ikutin Mbak Iyang. Apa tujuannya ikut dia? Karunya kamane. Apa? Paham nggak bahasa Sunda? Kasihan. Oh, kasihan. Nenek berarti kasihan ke Mbak Iyang. Ketemu di mana sama Mbak Iyang? Ketemu saya Di di mana? pegunungan. Daerah Sunda berarti nih, beliau bahasa Sunda. Di mana? Mbak pernah? Enggak ya, saya berapa kali naik gunung. Oh ya, memang suka naik gunung. Yang di Sunda gunung apa? Di Jawa Barat. Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango terus apa lagi? Ari ayah jelema jeung malu nu hayang kamane cenah ulah dilepaskeun. Ari eta makhlukna goreng nu hideung teh tedaek dilepaskeun cenah kamane mane tedaek aya nu cinta kamane tedaek aya lalaki irup kamane. Ada makhluk yang suka sama Mbak sehingga membuat Mbak nggak disukai oleh laki-laki. Jadi supaya nggak dapat pasangan ya, Nek, gitu ya? Cenah eta teh marah beringsangan ari dipaksakeun aya lalaki irup dina hate jeung kawin ka maneh ke maneh digawe Paham, Mbak? nyeri hatena. Bahasa Indonesia boleh nggak, Nek? Kalau ada laki-laki yang suka padamu sampai kau menikah dengannya, maka dia tidak senang
atas hubungan itu, pasti kau akan dianiaya olehnya dan dibakar api. Perselisihan terjadi. Kau sudah membawa kisah hidupmu sejak muda dulu. Sejak kuliah. Mbak nikahnya sesudah lulus kuliah? Iya. Oh, oke. Jadi gimana ceritanya, Nek? Kok bisa laki-laki makhluk itu ngikut ke dia? Karena dia mencintaimu Lah iya, kok dan bisa dia cinta? mengikatmu. Maka sampai saat ini dia sering menuduh. Astagfirullahaladzim. Dari mana sih asalnya dia? Dari sebuah tempat yang ada airnya. Air terjun. Di mana, Mbak? Di kampus. Ada ya? Oh, di taman yang kampus ya? Dan dia sangat mencintaimu. Danau, ya bener. Yang di kampus, kenapa? Adalah istananya. Oh, Dan kau sudah masuk di dalam istana itu. Semoga lo bisa nolongin dia. oke. Amin, amin. Memangnya beberapa orang yang nolongin kenapa, Nek? Gagal semuanya, termasuk temen lo yang laki-laki. Temen yang laki-laki? Memangnya Punya temen kan Iya. yang coba nolong? ngomong sama itu malu. Iya. Oke. Dia kagak bisa nguasain dirinya. Iya. Termasuk ibu-ibu yang bilang sama lo, Oh, lo bakalan kawin dalam waktu dekat. Benar, emang lo kawin, tapi lo nggak lama dan berat banget. jadi apa ya? Flashback lagi mungkin, Mbak ya? Sampai akhirnya lo hampir masuk sepenuhnya ke dunia dia. Masuk sepenuhnya ke dunia goib. Karena lo Itu yang tadi ganggu. Maaf, Nek, berarti ini cuma satu arah itu atau ada kiriman orang juga? ya, sihir itu terberat dari penguasa danau. Oke. Jadi yang membuat kegaduhan dalam kehidupan percintaan lo, kalau ini nggak lo kelarin, lo nggak akan bisa berumah tangga. Pasti hati lo kagak bisa sepenuhnya menerima yang namanya rumah tangga. Jangan ikutin hasrat lu di dalam kesendirian lu, karena dia bermain melalui rasa itu. Jalanin hidup lo. Kalau ada laki-laki yang deket dengan lo, cepetan lo kawin. Nyai, kenapa dia panas Biar terus nih? punya kehidupan yang selayaknya. Lo butuh bahagia. Amin. Jangan kayak gue. Oh, Gue kasihan sama lo. memangnya kisahnya ini Lo Merah? pintar, lo cerdas, tapi lo jatuh dalam percintaan lo. Lo nggak bisa menikmati kebahagiaan cara berkasih sayang. Hidup ini cuma satu kuncinya, berkasih sayang, saling berpasang-pasangan. Dia mau lo berhasil dalam dunia, lo jatuh dalam keimanan lo. Dan awalnya lo dihalangi buat datang ke sini biar semuanya Nggak terungkap. Oh, dihalang ya? Ada perasaan nggak pengen nggak jadi sini? Males. Oh ya Allah. Ngapain ke sini? Bener ya? Ngapain sih? Gak penting banget. Oh gitu. Hidup gue harus gue buka. Lo harus udah punya tujuan. Lo harus punya pendamping buat nemenin lo. Selagi dia mau sama lo, jangan takut dalam hidup. Iya. Hidup untuk pilihan. Ingat-ingat masa depan lo. Iya. Lo harus ingat masa depan lo. Dia sayang sama lo. Lo nya yang kadang masa bodoh.
lo nggak percaya sama hidup lo sendiri. Lo masih punya hak, lo masih punya kesempatan. Lo tahu apa yang gue maksud? Dia yang dimaksud itu siapa? Aku lagi deket sih sama Oh, orang, tapi oke. aku nggak- karena nggak terlalu- Oh ya Allah, iya ya. Berarti ini udah bener nih ya keputusan Mbak yang akhirnya kesini untuk dibersihkan ya Nyi. Gue cuman pengen lo bahagia. Terima kasih. Tapi lo sendiri yang memperjuangkannya. Karena hidup lo tergantung bagaimana lo bernafas. Dan masa depan lo tergantung bagaimana cara lo berpikir. Dan jodoh lo tergantung bagaimana lo maunya. Makasih ya. Baik-baik sama pikiran lo sendiri. Iya. Amel. Iya. Amel, kok Nyai tahu panggilan kecilnya dia sih? Yang manggil itu cuma ibu saya, adik saya, abang saya, dan sepupu-sepupu saya yang dekat. Baik, pamit bang. Makasih Merah. Makasih Merah. Oh, panggil Bang ke panggil mana? Gue pamit, Mel. Pamit Mel katanya. Iya. Makasih Nyai. Makasih ya kak. Kamu yang di UI gak sih? Mbak pernah lihat? Ada loh, iya. Ada cerita apa di situ? Kebaya merah. Ada mitos yang urban legend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Akbar. Allahumma rabbana si ashhi bil ba'sya isfihi wa anta syafi la shifaa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Hancurkan ya Allah segala macam bentuk dikir bangsa jin dan manusia terhadapnya ya Allah. Allahumma Wakul jahak wajah akal batin innal batila kana jahukan wa la dulu minal Qur'an ma huwa sifau wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidud dhalimin wakul jahak wajah akal batil innal batila kana jahukan wa la dulu minal Qur'an ma huwa sifau wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidud dhalimin Allahumma jis sultanil najim wajil manil qadim wajil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wa dawati mustajabati akili hasani wal husaini minan busil haqi ainil kudrati wa nadina wa inul insi wal jinni wa yaqad ladina kafaru lislikunaka bi absarihim lamma sanu dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul rahmanil hakim wa mustajabil qur'anil lazim wa warisa Sulaiman ibn Daud min umri wa sahiya jasadi waqdi hajat waqtiram wali wala yazidu dzalimin illa hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabar ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ini tadi ya Allah? Ya Allah ya Rabbi. Terus Mbak sikit dan matanya ke panggil. Inna fatahna laka fathaham mubin. 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 Subhanallah. Lebih enak badanku tadi berat banget. Wala haula wala. Selesaikan dulu ya. Oke, sabar ya. Satu lagi. Tadi capek banget. Satu lagi biar sehat. Tadi capek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus bersikir lagi Mbak. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Sabar. Fangkada. Fangkada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Ya alhamdulillah Mbak Iyang sudah diterapi, sekarang akan lanjut mandi air doa. Nah berhubung beliau sedang halangan, mandinya nggak pakai gentong tapi pakai ember. Ya alhamdulillah Mbak Iyang sudah diterapi dan sudah menelisik akar permasalahannya. Sekarang apa yang dirasakan Mbak Iyang? Waktu kesini tuh jujur separuh-separuh. Setengah hati? Iya, jadi kayak memang kan kemarin waktu Maju kita ketemu mundur. di kantor kayak kalau mau gitu kan sebenarnya nggak maksa kan, kayak, kalau mau datang tempat kita gitu nanti ditolongin gitu. Terus tadi pagi juga kan kita nyampe sini siang, pagi tuh aku harus Meeting. ya sebelum meeting di kantor habis ngambil rapot, terus kayak jadi kayak moodnya separuh gitu. Berangkat nggak ya? Bilang apa ya gue? Kan ini sama Nova nih teman gue. Apa nggak usah ikut aja ya bilang sama Nova, tapi enggak, datang aja. Enggak usah gitu. Maju mundur. Akhirnya tapi ya udah datang. Nggak nyangka juga akan seperti ini. Jujur tadi waktu pertama kali kita Duduk di sini. opening di sini nih, pertama ngomong masih 1-2 kata masih oke. Nggak tahu kenapa Panglima duduk di sini, saya tuh gondok aja bawaannya. Kesel aja. Kenapa sih lu duduk di sini gitu? Iya, tapi tuh mulut saya tahan gitu. Jujur nggak tahu kenapa. Waktu kemarin kita kenalan ketemu pertama kali saya juga gitu. Ya, saya liatin aja dari jauh, kenapa sih ini orang gitu? Dia kayak kenapa sih duduk di depan mata gua gitu. Iya. Sampai akhirnya dia ngomong kan, Mbak ini gini gitu, kayak Mbak ini ada Yang ini dampingin. 3 orang kok ngomongnya sama kayak yang ini. Nah gara-gara itulah akhirnya saya memaksakan diri yang tadinya separuh males, udah gue harus datang, gue pengen Biar tahu terungkap apa ya. yang ada di badan gue ini, walaupun yang tadi saya bilang saya kayak ada yang bisikin untuk udah kagak usah datang males gitu. iya. Cuma saya Ternyata udah pas- terungkap ya, saya ngelawan makhluk-makhluknya. Iya. Ya. Kalau sekarang setelah tadi habis diobatin, walaupun ada sebagian yang saya nggak ingat saya diapain, mandi kan. Sejauh ini saya udah lebih enteng. Tadi katanya Capek tapi enteng dan nggak tahu kenapa kok kayak ngantuk gitu. Sekarang ya jujur. itu kenapa Panglima kalau ngantuk tuh? Itu relaksasi namanya. Oh, relaksasi Mbak. Iya, tapi yang jelas saya udah nggak sebel Sama Panglima. Panglima duduk di sebelah saya. Oke. Tadinya sebelum itu saya sebel jujur, karena waktu kemarin di kantor saya kerasa kayak disetrumin dan punggung saya panas. Setiap kali saya ngelihat Panglima. kita ngomong nih, saya ngelihat matanya Panas. terus kok kayak kenapa sih lu gitu. Jadi kayak dalam hati saya kenapa sih lu. Tapi sekarang baik-baik aja. Kan tadi badannya rasanya kayak aduh kayak pegel, capek banget semuanya. Banget. Tadi sekarang udah hilang ya rasa sakit, rasa panas di punggung. Iya, udah. Alhamdulillah udah. Lebih nyaman? Lebih nyaman, malah ya itu tadi kok jadi ngantuk. Sangat relax ya, relaksasi. Kalau ya. tadi kan kayaknya letih, di sini saya tuh sakit semua nih. Sekarang udah enggak. Perutnya. Nah, perutnya gimana? Tadi kan sakit banget katanya. Jujur, perut sebelah kiri sakit dan bawahnya sakit. Sekarang gimana? Enggak. Udah enggak? Serius? Iya. Sampai malu nih gue nih, tapi ya udah. Gak apa-apa, ini kan bisa sebagai bahan untuk pembelajaran ya siapa yang nonton. Terus dari hasil mediumisasi tadi, apakah cocok dengan yang Ini ya, sebelum kejadian ini, waktu kuliah itu saya juga sudah pernah mengalami disukai sama Gundurwo yang saya bilang dan yang sadar itu adalah temen kuliah saya yang kebetulan ada Indigo. Nah, itu gitu ya. Singkat cerita saya sudah pernah diruqyah dan dia menceritakan hal yang sama. Jadi Gundurwo ini suka sama saya kalau saya tidak diruqyah secara syar'i, maka seumur hidup saya tidak akan mendapat jodoh katanya karena ditutup aura. Saya pikir itu udah selesai gitu ya. Dan 25 tahun lebih kemudian kenapa saya mengalami lagi? berarti ya belum selesai kan, gitu iya. ya. Tapi pengakuan dia kan Dan waktu itu tuh memang sudah dicoba oleh bapak yang nolongin saya itu, dicobalah dicari di UI. Waktu itu ketemunya di deket danau UI dan menara air UI kan memang ada ya. Saya kuliah di fisik UI. Ketemulah di situ markasnya dan memang dia bilang kerajaan dicoba diserang di situ, tapi mungkin ya nggak tahu, nggak tuntas atau gimana. Tapi sampai sekarang sejujurnya saya suka dimimpiin betul. Tapi saya pikir waktu itu pikiran bodoh saya sampai tadi kalaupun ada mimpi-mimpi itu mungkin karena ya saya sudah terlalu lama Menyendiri. udah terlalu lama sendiri ya kan. Jadi
Jadi ya udah gitu ya kan, tapi nggak pernah saya pikirin ya kan. Tapi ternyata Terungkap di entah sini dia ya. balik lagi ya. Mudah-mudahan di sini datang pangerannya. Amin. Yang beneran ya. Dari Amin, yang dari benernya mediumisasi yang ya. paling menyentuh Mbak, yang paling nggak nyangka gitu, membuat Mbak mata langit nggak settingan itu yang mana? Di antara mediumisasi. Itu yang karena banyak yang sama, karena sebelum ini kan saya udah mengalami ya, saya sudah mengalami hal yang mirip dan itu kok banyak yang sama banget Oh, gitu. tapi kan kalau soal nama kecil Mbak nggak ada yang tahu. Iya. Kenapa tiba-tiba ada yang manggil Amel? Padahal Amelia itu adalah nama kecil saya dan yang tahu itu hanya keluarga kandung, teman-teman kuliah saya, teman sekolah segala macam. Kalau nggak pernah main ke rumah saya Nggak dan bakal nggak tahu. ngedenger ibu saya manggil saya Amel, dia nggak akan tahu. Taunya manggilnya Iyang. Kaget juga tadi saya tiba-tiba dipanggil Amel. Nah terus kan waktu datang si Nyai baju merah ya, kebaya merah kan Mbak kayaknya awalnya nggak mau nih mendekat, tapi akhirnya dia menunjukkan kalau dia tuh sayang sama Mbak gitu, dia tuh nggak jahat gitu, baru Mbak mau deket ya. Salah satu kebaya merah itu adalah yang ada di tempat saya kuliah dulu di FISIP UI itu. Kayaknya dia udah juga- banyak yang ngeliat. Iya. Jujur saya sendiri nggak pernah ngeliat. Maksudnya kayak dia merasa mungkin senasib sama Mbak gitu, dia juga perempuan yang pernah merasa teraniaya, sepertinya sih seperti itu sih. Nah terus Mbak kan kesini dibawa sama Mbak Nova, tadi aku lihat Mbak Nova waktu dampingin Mbak diobatin tuh malah dia yang berkaca-kaca loh. Itu tadi ngapain gue itu? Dia nggak sadar. Nah, nanti lihat videonya pas sudah tayangnya. Tapi bahwasannya yang aku baca, Mbak tuh beruntung punya sahabat yang sayang sama Mbak. Itu sih yang aku lihat. Makasih Nov. Aduh ya ampun, tadi gue udah agak males tuh, apalagi tadi lu salah jalan, gue nungguin kepanasan. Aduh gue salah lagi jalan, gue muter dulu. Udah, ya Allah, dibawa ke sini dijemput lagi. Oke Mbak, sekarang pertanyaan terakhir, satu kata untuk mata langit. Terima kasih, saya udah ditolongin. Saya pikir sejujurnya nih, jujur, karena saya juga orang TV ya, orang hiburan. Saya pikir ini settingan, jujur. Awalnya. Tapi enggak. Saya orang yang biasa di belakang layar, Bikin terus settingan. tiba-tiba jadi. Narasumber. Akhirnya iya, saya biasa bikin settingan, malah kayak kena sendiri jadi. Tapi ini bukan settingan, jujur. Saya biasa ngedirect orang, nge-nyeting orang, malah ngalamin ini sendiri gitu. Dan tanpa settingan. Iya, aduh mudah-mudahan saya nggak malu-maluin. Amin. Nggak tahu cantik Mbak. Mbak udah ngaca belum? Sekarang Mbak lebih cantik. Oh iya. Coba kesaksian dibanding tadi ya, bener. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik gitu. Amin. Banyak ada ya, walaupun ini saya terima kasih teman-teman yang bantuin saya menyembuhkan diri gitu. Selama ini luka saya tutupin sejadi-jadinya, apalagi saya kerjanya di dunia hiburan, jadi selama ini saya sumringah, ketawa, ini di dalamnya ada luka. Saya pikir orang nggak perlu tahu, tapi akhirnya ya itu Emang sudah waktunya, iya ya. betul, udah waktunya emang harus dibersihkan ya. Gitu aja. Oke, Makasih baik. banyak. Ya, Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Iyang. Kalau pesan dari saya, sholatnya diperbaiki, Iya. lebih tepat waktu. Kalau bisa lakukan juga sunnah-sunnahnya seperti sholat tahajud, sholat taubat, berdoa, minta sama Allah yang memang selama ini mungkin belum sesuai keinginan dan harapan gitu. Yang menjadi prioritas ya intinya perbanyak istighfar dan dihadirkan imam yang baik untuk Amin. apa yang pernah dialami ini adalah ilmu gitu dan pelajaran yang sangat berharga yang jadi kita bisa ketemu hari ini, kita bisa interaksi, kita bisa tahu sama satu sama lain Silaturahmi. sebagaimana mungkin yang selama ini ada dalam pikiran Mbak tentang oh ya kayak tadi dunia entertain, berarti hari ini Mbak tahu tidak semuanya hal-hal yang seperti acara kami ini Settingan. itu dibuat-buat gitu. Ya ini pelajaran juga kan gitu. Dan Mbak mengakuinya sendiri gitu. Jadi rasa saya itu saja sih. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh, Anda bisa menyaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.